Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, tema kita akan membahas bagaimana cara menentukan dosis pemberian kapur dolomit pada tanaman pisang, sahabat tani. Sehingga kapur dolomit yang kita berikan tidak sia-sia, sahabat tani. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas pada video ini, yaitu tentang pH tanah, apa itu pH tanah, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengujiannya, alatnya seperti apa, sudah kita bahas pada video ini, sahabat tani. Nanti di ujung layar video ini nanti akan saya tampilkan gambar thumbnail playlistnya, tinggal diklik saja bagi sahabat yang belum menonton. Nah, sahabat tani, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani juga selalu mendapatkan informasi dari kami. Nah, sahabat tani, nah, kenapa sih kita harus memberikan kapur dolomit pada tanaman pisang? Kenapa harus menggunakan dosis? Nah, pada dasarnya pemberian kapur dolomit ini, sahabat tani, sangat berkaitan sekali dengan yang namanya pH tanah. Apa itu pH tanah? Tingkat keasaman tanah. Dalam skala penentuan daripada tingkat keasaman tanah atau pH tanah ini, dari angka 1 sampai angka 14, maka dibagi dalam 3 skala level. Yang pertama yaitu angka 7. 7 itu sama dengan netral, ya. Kemudian kalau 7,0 ke bawah itu namanya asam, tapi kalau 7,0 ke atas itu namanya basa, sahabat tani. Nah, kalau pH yang ada pada tanah daripada rumpun pisang kita, kalau pH-nya di bawah daripada angka 6, nah apa yang akan terjadi, sahabat tani? Contoh, kalau kita ingin melakukan proses pemupukan, ternyata pH tanah kita tidak melakukan pengujian, tidak melakukan pengetesan, langsung saja kita berikan pemupukan. Bisa boleh jadi pupuk yang kita berikan itu akan terbuang percuma, sia-sia, karena tidak mampu diserap oleh tanaman pisang kita. Kenapa? Karena pH tanahnya, sahabat tani. Kalau pH tanahnya berada pada skala level 5,0 ke bawah, maka sudah dipastikan unsur hara, baik nitrogen, fosfat, dan kalium atau unsur hara makro yang sangat besar dibutuhkan oleh tanaman kita tidak akan terserap, sahabat tani. Walaupun kita berikan pupuk majemuk seperti NPK, NPK Mutiara, NPK Plus, maka tanaman kita tidak akan mampu diserap. Jadi pupuknya hanya akan terbuang percuma kalau 5,0 ke bawah. Bagaimana kalau 5,5? Yang bisa terserap hanya nitrogennya saja, sahabat tani. Yang lainnya, fosfat kaliumnya tidak akan mampu diserap oleh tanaman kita, sahabat tani. Nitrogennya pun juga hanya sedikit. Nah, maka bagaimana kalau 5,6 sampai 5,9? Nah, itu unsur hara makro, nitrogen, fosfat kaliumnya masih bisa terserap. Tapi itu masih sangat minim, sahabat tani. Maka bagaimana agar tanaman pisang kita akan mampu menyerap unsur hara yang kita berikan, mampu berfungsi pupuk yang kita berikan, maka harus dipertahankan pada skala level 6 sampai 7. 6 itu walaupun dalam kondisi asam tapi masih toleran, masih unsur hara makro, mikro masih mampu terserap dengan baik, sampai angka 7 yaitu angka netral. Jadi antara 6 dan 7 inilah yang harus kita lakukan, sahabat tani. Kalau pH tanah kita berada pada skala level 6 sampai 7, nah, itu baru kita lakukan pemupukan sehingga pupuk yang kita buang tidak sia-sia, sahabat tani. Nah, begitu juga dengan pemberian kapur dolomit. Kapur dolomitnya juga jangan asal-asalan, asal kita tabur saja, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan tanah kita, maka kapur dolomit yang kita berikan juga percuma, tidak ada artinya. Kalau apalagi bahkan bisa berbahaya. Tanah kita basah, kita berikan kapur dolomit, ya tambah nggak karu-karuan. Kemudian tanahnya skala levelnya 5,0, kita berikan hanya sedikit, naiknya sedikit, sementara butuh 1,5. Nah, tapi dosisnya tidak sesuai, sahabat tani. Nah, ini kenapa pentingnya perlunya kita menentukan dosis pemberian kapur dolomit. Nah, terus bagaimana cara kita menentukan dosisnya? Nah, sahabat tani. Nah, pada rumpun pisang ini, sahabat tani, kan nggak mungkin ini kita akan menguji menggunakan pH meter, mengujikan satu pohon kan nggak mungkin. Maka kita harus mencari nilai rata-ratanya. Bagaimana contoh mencari nilai rata-ratanya? Contoh, ini seperti tempat kita berdiri ini. Kebetulan kebun saya ini kan berbentuk petak-petakan karena dulu bekas sawah. Nah, ini petakannya ada 35 kali 40 meter. Nah, contoh, sahabat tani,
kalau berbentuk petakan seperti ini, maka kita harus melakukan pengujian atau pengetesan. Itu bagian timurnya kita tes paling pinggir, kemudian masuk sepertiga, masuk ke dalam, masuk bagian tengah, kemudian masuk ke bagian barat. Nah, jadi timur, barat, kemudian utara, selatan. Kita ambil sampel, contoh pengujiannya. Nah, kalau tanahnya luas, umpamanya 1 hektar, nah kalau 1 hektar itu bisa kita lakukan pengujian sahabat tani nanti bisa langsung sekaligus. Ya seperti tadi kita ambil bagian pinggirnya, kemudian sepertiga masuk ke dalamnya, kemudian juga bagian tengahnya. Semakin banyak kita bagi bagian-bagiannya tadi akan semakin bagus. Atau mungkin dalam 1 hektar kita bagi menjadi 2, atau kita bagi menjadi 4. Nah sahabat tani, dalam pengambilan sampel kita melakukan pengujian, kita gunakan alat tadi. Nah, maka itu akan semakin banyak, semakin bagus. Sehingga tingkat akurasi dalam rangka kita mencari nilai rata-ratanya itu akan sangat bagus sahabat tani. Nah, untuk itu adapun rumus untuk kita mencari nilai rata-ratanya seperti ini sahabat tani. Nah, ini kita ambil saja ini sebagai contoh. Nah, ini saya tulis, saya buat ya rumus yang paling gampang sahabat tani pahami. Kemudian PHR sama dengan P1, P2, P3 sampai P9 per jumlah pengujian. Ini maksudnya sahabat tani, PHR itu adalah pH rata-ratanya sama dengan P1 pengujian pertama, P2 pengujian kedua, P3 pengujian ketiga, dan sampai P9 pengujian ke-9. Artinya kita melakukan pengujian 9 kali. Ini hanya contoh sahabat tani. Kemudian hasil pengujian tadi kita tambahkan semuanya, baru dibagi 9. Nah 9 itu jumlah berapa kali kita melakukan pengujian untuk menemukan nilai rata-ratanya sahabat tani. Nah maka PHR-nya ini dari hasil pengujian saya pada lahan kita yang ya kita ambil contoh ini. Untuk pengujian pertama itu sama dengan pH-nya 5,5. Pengujian kedua 5,2 juga. Kemudian pengujian ketiga 6,0. Pengujian keempat 6,0. Sampai ke pengujian ke-9 yaitu 5,5. Nah dari angka ini semuanya 9 kali pengujian itu kita tambahkan semuanya, baru kita bagikan 9. Maka PHR-nya sama dengan 50/9. Maka ketemulah nilai rata-ratanya menjadi 5,55. Nah inilah skala level pH tanah rata-rata yang kita miliki untuk area tanaman kebun pisang kita sahabat tani, yaitu 5,5. Nah kemudian setelah ini kita akan meningkatkannya. Karena skala level harus berada pada 6 sampai 7. Tapi kita akan meningkatkannya ke angka 6,5. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya sahabat tani. Kenapa kita ambil di tengah-tengahnya? Karena dalam pemberian kapur dolomit ya mungkin 100% tidak pas waktu kita mengaplikasikannya. Nah kalaupun sedikit kurang, tetapi tidak akan kurang dari angka 6. Kalaupun sedikit lebih, tidak akan lebih dari angka 7. Sehingga tetap berada pada skala level 6 sampai 7. Maka kita ambil di tengah-tengah 6,5 sahabat tani. Maka hasilnya dari nilai rata-rata tadi 5,55 hasil pengujian. Kemudian kita kurangi, kita tingkatkan ke 6,5. Maka sama dengan 0,9 sahabat tani. Nah dari 0,9 ini biar lebih gampangnya lagi juga kita bulatkan menjadi 1. Jadi kita bulatkan juga aman karena tadi kita ambil di tengah-tengah. Kemudian karena kita tingkatkan menjadi 1, maka sahabat tani lihat tabelnya. Nah ini tabel yang saya buat sendiri sahabat tani. Nah kalau selisih pH-nya adalah 0,5, maka pemberian kapur dolomitnya 208 gram per meter persegi. Nah kalau kita selisihnya ketemu 1,0, maka pemberian kapur dolomitnya 366 gram per meter persegi. Kalau selisihnya 1,5, maka 523 gram per meter persegi. Kalau 2,0 sama dengan 683 gram per meter persegi. Nah ini dosis yang kita berikan sahabat tani. Sementara dari hasil kita tadi, nah sahabat tani, setelah tadi ketemu angkanya, ketemu angka rata-ratanya 5,55, kemudian kita tingkatkan ke angka 6,5, maka selisihnya 0,95, jadi kita bulatkan menjadi 1. Artinya dari pH rata-rata peningkatannya kita akan tingkatkan 1 level, yaitu ke 6,5. Berarti
sama dengan kebutuhan kapur dolomitnya. Untuk kita tingkatkan satu skala, berarti butuh dosis kapur dolomitnya adalah 366 meter persegi. Nah, kenapa hanya 1 meter persegi sahabat tani? Karena untuk pemberian kapur dolomit ini tidak perlu banyak-banyak sahabat tani. Tidak perlu harus kita tabur sepanjang bedengannya kita tabur. Nah, tentu akan boros. Nah, cukup kita berikan per meter persegi saja. Nah, per meter persegi ini berarti tadi kebutuhannya per rumpun adalah per rumpun ataupun per pohon ya tetap sama 366 gram sahabat tani. Nah, seperti ini cara kita melakukannya. Nah, sahabat tani, ini kapur dolomit yang kita gunakan ini, yang kita beli. Gak tahu ini agak sedikit lembab sehingga warnanya agak gelap. Ya, tapi nanti kalau begitu kena angin atau kena matahari sudah baru kelihatan terang sahabat tani. Nah, inilah proses kita menaburnya, yaitu ukuran 1 meter persegi. Kita tabur secara merata ya, biar 1 meter persegi ini betul-betul tanah di sekitar sini nanti akan merata semuanya, karena pemberian pupuk pun juga nanti tidak akan jauh dari area pohon ini sahabat tani, sehingga cukup kita berikan 1 meter persegi ini sudah aman untuk khusus untuk tanaman pisang. Nah, seperti ini kita berikan rata. Nah, sahabat tani, bagaimana hasil akhir setelah kita lakukan proses pemberian daripada kapur dolomit ini? Nah, seperti ini. Nah, inilah hasil akhirnya sahabat tani setelah kita tabur kapur dolomitnya. Sehingga dengan cara seperti ini sahabat tani, kita menunggunya kurang lebih 2-3 minggu baru kita lakukan pengujian sahabat tani ya. Jangan setelah kita tabur langsung kita lakukan pemupukan, kita harus menunggu dulu reaksinya ya, kurang lebih butuh waktu 2-3 minggu. Nah, pada saat usia 2 minggu, usahakan sebelum diberikan pemupukan, usahakan dicek dulu. Jadi setelah 3 minggu kemudian baru kita berikan pemupukan, sehingga pH tanah kita sudah meningkat sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di samping itu pun juga sahabat tani, pupuk yang kita berikan akan mampu diserap dengan baik oleh tanaman pisang kita, sehingga pupuk tidak terbuang percuma. Sehingga pada akhirnya tanaman pisang kita pun sahabat tani akan dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal. Dan unsur hara apapun yang ada di dalam tanah akan mampu diserap dengan baik sahabat tani. Untuk itulah perlunya kita memberikan dosis yang baik dalam pemberian kapur dolomit ini. Oke sahabatku semua, ini saja saya rasa hal yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya, agar dalam budidaya tanaman pisang tentunya endingnya yang kita harapkan hasilnya maksimal sahabat tani. Untuk itu terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.